Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kita melanjutkan relasi dan fungsi ya. Oke, kita bahas relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Invers dari relasi R dilambangkan dengan R inverse ya. Atau misalnya seperti ini, jadi pangkat -1 gitu ya. Adalah relasi dari B ke A yang definisikan oleh R inverse sama dengan BA, di mana AB elemen R. Contoh, misalkan P, himpunan P terdiri dari 2, 3, 4, dan himpunan Q terdiri dari 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ elemen R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R-nya sama dengan 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 315, seperti itu ya. Maka R inverse adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan QP elemen R inverse. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R. Jadi ini adalah matriks dari relasi R, di mana baris di sini menunjukkan P-nya ya, yang terdiri dari 2, 3, 4 kan gitu ya. Sedangkan yang di kolom ini himpunan Q ya, yang anggotanya tadi 2, 4, 8, 9, 15 kan gitu ya. Nah, jadi kan tadi itu 2 habis membagi 2, 4, dan 8. 3 habis membagi 9 dan 15. Kemudian 4 habis membagi 4 dan 8. Maka matriks yang merepresentasikan relasi N inverse, misalkan N, diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M. Jadi matriks relasi R inverse-nya seperti ini ya. Jadi tinggal dibalik baris dan kolomnya ya, ditukar. Kemudian mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 union atau gabungan R2, R1 dikurang R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Ya, contoh, misalkan himpunan A terdiri dari ABC dan himpunan B terdiri dari ABCD. Relasi R1 misalkan diketahui seperti ini, AA, BB, CC. Sedangkan relasi R2 diketahui terdiri dari AA, AB, AC, dan AD. Relasi R1 irisan R2 ya sama dengan AA gitu ya. Jadi relasi R1 dan R2 yang anggotanya sama kan gitu ya. Sedangkan R1 union R2 atau gabungan R2, ini kita gabungkan semua elemen yang ada di R1 dan R2. R1 dikurang R2 ya, jadi anggota R1 yang bukan R2, jadi dikurangi AA gitu ya. Begitu juga dengan yang R2 dikurang R1, maka di sini adalah anggota R2 tetapi bukan anggota R1, yaitu AB, AC, AD. Kemudian R1 beda setangkup R2 di sini merupakan R1 gabungan R2 dikurangi R1 irisan R2 gitu ya. Jadi ini tapi bukan AA gitu ya. Jadi ini anggotanya. Nah, jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1 union R2 ya. Atau sama dengan matriks R1 atau ya MR2 dan MR1 irisan R2 ini sama dengan MR1 dan MR2. Contoh, misalkan
bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan dinyatakan oleh matriks seperti ini. Ya, ini diketahui R1 dan R2 seperti ini. Maka MR1 gabungan R2 ini sama dengan MR1 atau MR2. Nah, jadi diperoleh matriks 1 atau 0, 1 gitu ya. 0 atau 1, 1. 0 atau 0, 0 gitu ya. 1 atau 0, 1. 0 atau 1, 1. 1 atau 1, 1. 1 atau 1, 1. 1 atau 0, 1. 0 atau 0, 0. Ya. Sedangkan untuk MR1 irisan R2 itu dinyatakan sebagai MR1 dan MR2 ya. Jadi matriksnya seperti ini, yaitu 1 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 0 dan 0, 0. 1 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 1 dan 1, 1. 1 dan 1, 1. 1 dan 0, 0. 0 dan 1, 0 dan 0, 0. Gitu ya. Oke, kemudian komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SOR, atau relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh SOR. Di mana SOR ini adalah AC, di mana A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, AB elemen R, dan BC elemen S. Ya. Oke, contoh. Misalkan relasi R3 dari 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8, dan himpunan S terdiri dari 2U, 4S, 4T, 6T, dan 8U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STO. Maka komposisi relasi R dan S adalah seperti ini. Jadi SOR ini kan komposisi relasi dari R yang dilanjutkan dengan S. Jadi kalau R di sini 1, 2, maka kita cari 2 ke U gitu. Jadi 1U. Kemudian 1, 6. Nah, dilanjut 6T, 1T. 2, 4 dilanjut 4S ya. Jadi 2S. Atau 2, 4 dilanjut 4T, 2T. 3, 4, 4S, 3T. 3, 6, 3, 4 masih ada ya, 3, 4, 4T, jadi 3T serta 3, 6, 6T, yaitu 3T, dan 3, 8, 8U, ya 3U, seperti itu. Nah, kemudian komposisi relasi R dan S bisa juga digambarkan dalam diagram panah seperti ini. Jadi ini relasi R, kemudian yang ini S ya. Nah, jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR2OR1 ya. Atau dalam bentuk matriks sama dengan MR1.MR2. Ini seperti perkalian matriks biasa ya. Ya, tapi dengan menggantikan kali dan baginya tadi, kalau kali itu pakai dan, maksudnya kali dan yang tambah, sedangkan yang tambah pakai atau, gitu ya. Contoh, misalkan matriks diketahui R1 dan R2 seperti ini, ya. Maka matriks yang menyatakan R2OR1 adalah MR1.MR2. Jadi ini seperti perkalian biasa, yaitu yang baris 1 kolom 1 diperoleh dari 1 dan 0 ditambah 0 dan 0, kemudian ditambah 1 dan 1, jadi ini ya. Nah, kemudian ini kita ringkas nilainya, 1 dan 0 itu 1, kemudian atau 0 dan 0 itu 0, kemudian atau 1 dan 1 itu 1. Nah, 1 atau 1 itu 1
gitu ya, dan seterusnya. Oh ya, mohon maaf ini terpotong ya. Jadi kalau diringkas jadi seperti ini. Kemudian relasi n-array. Relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Sedangkan relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan sebagai relasi n-array. Nah, jika n sama dengan 2, maka relasinya dinamakan relasi biner. Dimana B itu kan sama dengan 2. Jadi relasi n-array mempunyai terapan penting di dalam basis data. Misalkan A1, A2 sampai AN adalah himpunan, relasi N, R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 cross A2 cross dan seterusnya cross AN ya, atau dengan notasi R himpunan bagian dari A1 cross A2 sampai AN. Nah, himpunan A1, A2 sampai AN disebut daerah asal relasi dan N dikatakan sebagai derajat. Oke, contoh misalkan ada himpunan NIM ya. Elemennya adalah NIM dari beberapa mahasiswa. Kemudian himpunan nama terdiri dari nama-nama mahasiswa. Kemudian himpunan matkul yaitu nama-nama mata kuliah. Kemudian himpunan nilai yaitu ABCDE. Relasi MHS ya terdiri dari M tuple yaitu NIM, nama, matkul, nilai ya. MHS sendiri. Jadi relasi MHS ini himpunan bagian dari NIM, nama, matkul, nilai. Nah, satu contoh relasi yang bernama MHS ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Bisa digambarkan seperti ini, bisa juga dinyatakan dalam bentuk tabel juga seperti ini. Oke, kemudian basis data atau database merupakan kumpulan tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional atau relational database. Model basis data ini didasarkan pada konsep relasi n-array. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel dikatakan sebagai atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Satu baris data pada tabel menyatakan sebuah record dan setiap atribut menyatakan sebuah field. Secara fisik, basis data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record. Setiap record terdiri atas sejumlah field. Atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik elemen relasi dikatakan sebagai kunci. Nah, kemudian operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut sebagai query. Contoh query. Tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kemudian tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 135980015 misalkan ya. Kemudian misalnya lagi tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil. Query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi n-array. Ada beberapa operasi yang dapat digunakan, diantaranya yaitu seleksi, proyeksi, dan join. Oke, akan kita bahas satu persatu. Seleksi. Operasi seleksi memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Dilembangkan, operatornya adalah sigma ya. Oke, misalkan untuk relasi MHS kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Operasi seleksinya adalah sigma matkul matematika diskrit ya. Oke, kemudian hasil yang diperoleh di sini muncul NIM, kemudian nama, matkul, dan nilai. Oke, kemudian proyeksi. Operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Ya, digunakan operator P. Oke, contoh operasi proyeksi P nama matkul nilai MHS. Ya.
menghasilkan tabel 35. Sedangkan operasi proyeksi pi NIM nama MAS menghasilkan tabel 36. Oke ya. Jadi tabel 35 tadi nama matkul nilai, sedangkan tabel 36 itu NIM nama. Nah, jadi tabelnya akan seperti ini ya. Tadi kan nama matkul nilai, sedangkan tabel 36 berisi NIM dan nama. Jadi muncul seperti ini. Oke, kemudian join. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Kita gunakan operator tau. Misalkan relasi MAS1 dinyatakan dengan tabel 37 dan relasi MAS2 dinyatakan dengan tabel 38. Oke. Kita gunakan operasi join tau NIM nama MAS1, MAS2 ya. Oke, dalam tabel 37 misalkan diketahui seperti ini ya. NIM nama jenis kelamin. Kemudian tabel 38 diketahui seperti ini. NIM nama mata kuliah nilai. Nah, kemudian untuk tabel 39 itu kita gunakan join yaitu tau NIM nama MAS1 MAS2. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini di tabel 37 ada Hananto, 38 juga ada Hananto. Maka akan ditampilkan keseluruhan ini tadi ada NIM nama jenis kelamin keseluruhan data ya. Yang ada di sini. Jadi NIM nama jenis kelamin, kemudian ditambah dengan mata kuliah dan nilai untuk mahasiswa bernama Hananto dengan NIM sekian. Nah, pada tabel 37 ada guntur, tapi tabel 38 tidak ada guntur. Oke, jadi tidak diambil. Kemudian di sini ada Heidi. Di tabel 38 juga ada Heidi. Nah, maka data bernama Heidi ditampilkan. Berikutnya ada Harman. Nah, ada di tabel 37 maupun 38. Jadi Harman ditampilkan. Sedangkan Karim tidak, karena di 38 nggak ada. Begitu juga Junaidi dan Fariska di tabel 37 nggak ada. Oke, baik. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Baik, salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.